Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kami dari Sorry, ke mute tadi. Silakan di open mic lagi, Mbak. Itu Bayu gak sih? Kenapa gak di sana coba? baik langsung saja eh, kami dari kelompok 5 izin menjelaskan tentang pemanfaatan cloud computing dalam keuangan. Materi yang pertama akan dijelaskan oleh Mbak Maunah. Kepadanya kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang latar belakang masalah. Yang pertama, pengertian dari cloud computing. Jadi, cloud computing itu adalah sebuah teknologi yang memungkinkan kita untuk menggunakan layanan komputasi seperti penyimpanan dan pengolahan data melalui internet. Artinya, kita tidak perlu lagi punya perangkat keras atau server sendiri di kantor karena semuanya sudah disediakan secara online oleh penyedia layanan cloud. Dengan teknologi ini, kita bisa mengakses data dan aplikasi secara fleksibel, kapan saja dan di mana saja, selama terhubung dengan koneksi internet. Hal ini tentu sangat memudahkan aktivitas kerja yang membutuhkan mobilitas tinggi dan akses data yang cepat. Selanjutnya yaitu cloud computing dalam keuangan. Kalau kita lihat dari sisi keuangan, pemanfaatan cloud computing membawa banyak keuntungan. Yang pertama, proses pengelolaan data keuangan menjadi lebih efisien dan akurat karena data dapat diproses secara otomatis dan real time. Yang kedua, yaitu data keuangan bisa diakses dengan mudah dari berbagai lokasi, sehingga memudahkan kolaborasi antar tim dan mempercepat pengambilan keputusan. Yang ketiga adalah yang terakhir, penggunaan cloud juga membantu perusahaan mengurangi biaya yang biasanya dikeluarkan untuk membeli dan merawat infrastruktur TI. Selain itu, keamanan data keuangan juga lebih terjamin karena penyedia layanan cloud biasanya menerapkan sistem keamanan yang canggih. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mbak Mauna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Purwita. Kepadanya saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 3 yang akan dibahas. Yang pertama itu bagaimana efisiensi dan efektivitas cloud computing dalam praktek UMKM dan pengelolaan laporan keuangan. Yang kedua itu apa saja sih ancaman keamanan utama yang terkait dengan penggunaan cloud computing dalam praktek UMKM dan pengelolaan keuangan. Dan yang terakhir itu ada bagaimana rekomendasi praktik untuk mengelola risiko keamanan dalam penggunaan cloud computing dalam konteks akuntansi dan praktik UMKM. Selanjutnya, itu ada metodologi penelitian. Metodologi penelitian pada pemanfaat cloud computing ini menggunakan studi literatur, yang dimana metode ini
yang dimana metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan atau menganalisis berbagai referensi ilmiah seperti buku dan jurnal yang akan membahas mengenai topik cloud computing. Selanjutnya juga ada dalam penelitian ini menitik beratkan pada literatur dari penulis Indonesia maupun internasional yang bertujuan untuk memahami bagaimana penerapan teknologi cloud computing dalam meningkatkan efisiensi atau efektivitas dalam pengelolaan laporan keuangan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Purwita. Selanjutnya akan dibahas oleh Mbak Pemi. Kepadanya kami persilahkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya menjelaskan tentang penyelesaian masalah dari segi UMKM. Yang pertama itu bagaimana efisiensi dan efisiensi accounting dalam praktek UMKM dan pengelolaan laporan keuangan. Yang pertama, cloud accounting dapat meningkatkan efisien dan efektivitas pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan UMKM. Cloud computing juga menyediakan biaya rendah, kemudian akses, update informasi secara real-time, serta peningkatan kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 2, apa saja ancaman dan keamanan utama yang terkait dengan penggunaan cloud computing dalam praktek UMKM? Yang pertama yaitu kekhawatiran terhadap keamanan data, karena data UMKM akan berada di pihak ketiga. Yang kedua itu ketergantungan dan ketersediaan pelayanan, karena yang berpotensi menimbulkan risiko jika pelayanan terganggu atau tidak sesuai dengan ekspektasi. Yang ketiga itu kurangnya pemahaman dan SDM yang ahli, sehingga pengguna tidak dapat mengelola risiko teknis secara optimal. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana risiko praktis untuk mengelola keamanan dalam penggunaan cloud computing dalam konteks UMKM? Yang pertama yaitu adanya tahap penggunaan sistem yang disediakan oleh penyedia terpercaya dan menjamin keamanan data. Dengan demikian, memilih vendor yang memiliki repositas yang baik dan memiliki enkripsi data. Yang kedua yaitu adanya fitur backup dan display record untuk merupakan langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan untuk mengelola risiko. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Pemi. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyelesaian masalah dalam pengelolaan uang, pengelolaan keuangan. Ada beberapa pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama di sini ada efisiensi dan efektivitas cloud computing dalam pengelolaan laporan keuangan. Cloud computing, khususnya cloud accounting ini secara signifikan meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan laporan keuangan melalui beberapa aspek. Aspek yang pertama yakni peningkatan aksesibilitas dan kolaborasi. Sistem cloud memungkinkan akses, penyimpanan, dan pengelolaan data keuangan secara online. Ini jelas mempermudah pengguna untuk mengakses data kapan saja dan di mana saja, serta dapat meningkatkan kolaborasi antar tim dalam pengelolaan informasi keuangan. Yang kedua yakni pada aspek peningkatan kualitas pelaporan. Implementasi cloud accounting dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mengurangi kesalahan melalui otomatisasi dan konsistensi data, menyediakan akses data real-time, dan meningkatkan efisiensi proses pelaporan. Selanjutnya yakni melalui aspek optimalisasi operasional dan model bisnis.
Transformasi digital melalui cloud computing ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja secara mendasar, mengoptimalkan operasional dan memperbaiki model bisnis agar lebih efisien, merespon perubahan pasar dengan lebih cepat, serta menciptakan peluang baru untuk efisiensi operasional dan daya saing. Yang terakhir yakni melalui aspek fleksibilitas dan skalabilitas. Cloud computing menawarkan fleksibilitas untuk menyesuaikan kapasitas penyimpanan dan pemrosesan sesuai kebutuhan. Yang selanjutnya yakni di sini saya akan membahas tentang ancaman keamanan utama yang terkait dengan penggunaan cloud computing dalam pengelolaan keuangan. Sebagai bagian dari pembahasan transformasi digital, isu keamanan selalu menjadi perhatian mendasar dalam sistem berbasis cloud yang mengelola data sensitif seperti keuangan. Ancaman umum yang sering dikaitkan dengan cloud computing secara luas yakni mencakup pelanggaran data, seperti akses tidak sah ke informasi sensitif. Kemudian ada kehilangan data, yakni data bisa hilang karena kegagalan sistem atau kesalahan pengguna atau penyedia. Kemudian ada ancaman insider, risiko dari karyawan atau pihak internal yang tidak bertanggung jawab. Kemudian ada perangkat API yang tidak aman, serta pembajakan akun atau pengambil alihan akun pengguna oleh pihak tidak berwenang. Yang terakhir, next, di sini saya akan membahas rekomendasi praktis untuk mengelola risiko keamanan tadi. Yani yang pertama, melalui penanganan masalah keamanan data yang komprehensif. Ini menyiratkan perlunya penerapan strategi keamanan cyber yang kuat seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, autentikasi multifaktor atau MFA, audit dan pemantauan keamanan rutin, serta pemilihan penyedia cloud yang terpercaya. Yang kedua, yakni pelatihan dan peningkatan sumber daya manusia, yaitu dengan mengedukasi pengguna sistem cloud accounting mengenai ancaman keamanan, praktik penggunaan yang aman, dan pentingnya menjaga kerahasiaan data. Yang terakhir, yakni adaptasi dan inovasi berkelanjutan. Mengelola risiko keamanan bukan hanya tindakan satu kali, tetapi proses berkelanjutan yang memerlukan perusahaan untuk tetap adaptif, inovatif, dan kolaboratif. Sekian dari saya. Selanjutnya eh, akan dibacakan, selanjutnya akan dijelaskan oleh Azizah. Kepadanya saya persilakan. Baik, dari kesimpulan pembahasan ini, penerapan accounting sangat efektif membantu UMKM dalam pengelola keuangan karena memberikan kemudahan akses data kapan saja dan di mana saja, meningkatkan efisiensi, mengurangi risiko kehilangan data, serta menekan biaya operasional tanpa perlu perangkat keras mahal. Selain itu, cloud accounting meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui keamanan data, kecepatan proses, dan akurasi informasi. Faktor seperti ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, dan kondisi memfasilitasi berperan positif dalam minat penggunaan cloud accounting di kalangan UMKM. Namun, kendala seperti kurangnya pemahaman teknologi dan keterbatasan fitur masih perlu diperhatikan. Saran pengembang aplikasi cloud accounting disarankan terus mengembangkan fitur yang mudah digunakan, aman, dan lengkap sesuai kebutuhan UMKM. UMKM juga dianjurkan memanfaatkan teknologi ini untuk mempermudah pencatatan dan pelaporan keuangan, serta mengikuti pelatihan agar lebih mahir menggunakan aplikasi. Penelitian selanjutnya sebaiknya memperluas cakupan wilayah dan menambah variabel agar hasilnya lebih komprehensif dan aplikatif. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Mbak Aziza. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan, sesi tanya jawab. Oke, silakan bagi yang mau bertanya ke kelompok ini bisa melalui chat atau open mic. Oke, saya awali dulu aja ya Mbak ya. Jadi kan untuk kelompok Baik. ini membahas terkait dengan cloud computing untuk UMKM ya tadi ya. Intinya kan ada beberapa benefit untuk UMKM. Terus
kalau kita berbicara tadi itu ada kekhawatiran juga ya, karena kalau kita pakai cloud computing itu istilahnya data kita itu kan ada di pihak ketiga, gitu ya. Menurut kelompok ini, itu sebaiknya kita perlu waspada nggak menggunakan cloud computing ini, atau ya kita tinggal pilih apa namanya kayak provider yang terpercaya, insya Allah aman seperti itu. Karena saya temui beberapa ya, saya kemarin nggak sengaja ketemu ketua UMKM di Jogja juga, kebetulan ada acara di Odo IRP gitu ya. Itu rencana sih mau pakai Odo, cuman ada kekhawatiran kalau misalkan datanya itu ya, misalnya bisa disalahgunakan atau digunakan oleh pihak ketiga. Menurut pendapat kelompok ini bagaimana? Apakah ya intinya cloud computing itu aman atau tetap ada alternatifnya sih seperti itu? Monggo kalau mau diskusi dulu atau langsung dijawab tidak apa-apa. Baik, saya izin menjawab. Menurut dari kelompok kami, meskipun cloud computing dari penyedia yang terpercaya pun dan menawarkan keamanan yang baik, sebaiknya kita tetap memiliki kewaspadaan yang diperlukan karena risiko ancaman keamanan itu akan selalu ada, baik dari luar maupun baik dari luar maupun dari dalam organisasi itu sendiri. Jadi pengguna tuh tetap harus aktif mengelola akses, memahami sistem keamanan, juga memilih penyedia yang tepat dan melakukan pemantauan keamanan secara berkelanjutan untuk melindungi data dan operasional bisnis mereka. Oke, baik, terima kasih. Oke, yang lain ada pertanyaan mungkin terkait dengan cloud computing? Kalau tidak ada, mungkin boleh ditutup, Mbak. Kalau misal dirasa sudah cukup, cukup seperti itu. Baik, Pak. Eh, Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok ini. Untuk kelompok selanjutnya kita pakai link baru. Oke, terima kasih.